Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi ya kawan-kawan semua. Kita lanjutin belajar Java untuk Java dasar. Di video-video sebelumnya kita sudah bahas sampai di perulangan, percabangan juga sudah, dan seterusnya sebelum-sebelumnya. Kita akan coba kali ini membahas tentang bagaimana mengontrol aliran dari program kita. Nah, jadi kita bisa gunakan break, ya, bisa gunakan continue, dan bisa gunakan return. Oke, kita coba buat saja file baru, simpan dengan nama percobaan 9 ya. Percobaan 9.java. Simpan di foldernya masing-masing. Oke, kita buat public static void. Oke, kelasnya dulu ya. Kelas cobaan 9. Oke. Sini jangan lupa. Oke, X saja ya. Oke, baik. Kita akan coba membuat sebuah percobaan yang membuktikan bagaimana penggunaan kontrol aliran dari program kita. Ini kita bisa tahan, bisa kita skip, atau bisa kita keluar dari perulangan, dari percabangan, atau dari metode, ya, dari fungsinya. Nah, kita akan coba langsung. Ini misalkan kita buat sebuah variabel, misalkan nomor, dan nomor ini 0. Ini misal sistem out inline ya. Ini baris ke oke. Nah, di sini kita akan coba membuat sebuah percabangan ya. Jadi misalkan nomor ini buat perulangan aja ya, buat perulangan selama nomor kurang dari sama dengan bisa sampai 20. Nah, di sini kita akan buat sebuah kondisi jika nomor ini sama dengan 10, maka kita akan break, misal seperti itu ya. Nah, kita akan break. Sini nomornya kita tambahin 1 ya, karena di sini 0 ya, biar tambah permulaannya jadi 1. Oke, kita coba run coding. Oke ya, jadi seharusnya while ini sampai 20 ya, tapi ketika perulangan terus berlangsung dan kondisi nomor sampai di 10 ya, ini dihentikan, break ya. Break artinya keluar dari satu kurung kondisi ini. Nah, jadi kalau break di sini kondisi breaknya, maka ini kondisinya kita keluar dari while-nya, ya. Misalnya kita buktikan di sini ya. Ini bukti gunakan break ya. Kita dalam kurung keluar ya. Break itu istirahat atau keluar ya, bisa jadi keluar ya. Ya, jeda ya, ini jeda. Nah, kita tes run. Oke, ini bukti gunakan break ya. Jadi dia hanya keluar dari satu kondisi while, satu fungsi while ini saja ya.
satu penggunaan while ini saja, dia keluar hanya di satu penggunaan while saja. Oke, nah ada fungsi lain juga. Jadi misal if, kalau misalkan nomornya misalkan 10, sini misal 11 ya, biar kita naikkan, kita gunakan continue. Nah, kalau kita gunakan continue, apa yang akan terjadi? Kita clear dulu. Nah, apa yang akan terjadi pada kondisi ini? Kalau nomor sampai 18 kan ini belum sampai ya, jadi dia ke bawah dulu ya, ke kondisi if nomor sama dengan 10. Pada saat nomor ini perubahannya seterusnya pada kondisi nomor nilainya 10, maka dilakukan ya pengaturan aliran program ini continue ya. Continue itu suruh lanjut ya, suruh lanjut. Artinya dia dihadang di sini, belum sampai menjalankan ini ya, belum sampai menjalankan sistem outprintnya ini baris keberapa, disuruh continue ya. Ibaratnya kita disuruh skip ya, diminta untuk melewati ya. Suruh untuk melewati, jadi tidak melalui langkah ini ya, jadi suruh melewati pada saat nomor 10. Bisa dilihat ya, bisa dilihat pada saat pencetakan ini dari baris ke-1 sampai baris ke-9 masih nyetak, di baris 10-nya hilang. Nah, artinya pada baris ke-9 dia naik di sini 10, naik ke sini ya. Pada saat 10 diketahui bahwa ia terjaring di percabangan yang ini ya, kondisi if nomor sama dengan 10 masuk, disuruh continue. Artinya suruh continue, ia kembali lagi ke kondisi pengecekan while ya, pengecekan while. Nah, pengecekan while dia langsung nambah 1 jadi 11 ya, jadi 11. Nah, saat 11 dia masih cetak terus gitu ya, cetak terus sampai 18 dia break ya. Nah, seperti itu. Jadi continue disuruh skip untuk ngulang lagi ke while ya, disuruh skip untuk ngulang lagi ke while, seperti itu ya. Kemudian untuk pengaturan aliran program atau biasa disebut control flow, kita juga ada return ya, ada juga return. Nah, jadi return misalkan pada saat nomor ini 15 ya, taruhlah 15, kita gunakan return. Nah, return saja, return. Nah, return ini kita akan coba lihat apa yang terjadi ya. Nah, pada saat return ini di 14, 15 tidak ada lagi, belum sempat lagi kita ngeprint ini baris ke 15 ya, artinya di atas ini ngalir ya, ada pengecekan if nomornya pada saat nomornya 18, apakah nomornya 18, tidak gitu kan, apakah nomornya 10, tidak. Pada saat terjaring di sini apakah nomornya 15, dia oh ya gitu, nah kan sifatnya true, masuk disuruh return. Nah, return di sini bisa diperhatikan dia tidak menyetak bukti gunakan break. Nah, artinya apa? Dia tidak hanya keluar dari while, tapi keluar dari method ya. Keluar dari method public static void-nya. Jadi langsung keluar ya, langsung keluar. Nah, seperti itu ya. Ini untuk control flow, dan ini biasa digunakan pada saat kita pemrograman. Jadi baik break, baik continue, dan return ini biasanya digunakan ya. Nah, ini silakan dipahami dengan baik ya. Barangkali ini cukup untuk pengenalan control flow, penggunaan break, continue, dan return untuk pengaturan aliran program kita ya. Jadi tidak harus while itu akan terus berlanjut, kita bisa gunakan atau manfaatkan break, continue, return sesuai dengan kasus yang berbeda-beda. Cukup dari saya, mohon maaf kalau masih banyak kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.